Halo sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang, orang malas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Gimana? Masih suka bikin status akan indah pada waktunya tapi hobi Anda masih rebahan? Kasihan. Sebuah film dari Korea Selatan yang menceritakan tentang ambisi seorang pemuda yang terpaksa bekerja sama dengan ketua kriminal. Karena merasa dia yang hanya dimanfaatkan, dia pun memutuskan untuk menjebak bos kriminal tersebut dengan jurus yang tidak bisa dibayangkan oleh pemikiran orang awam seperti kalian semua. Penasaran? Seperti biasa jauhi keramaian, simetrikan kedudukan, cari angin segar, siapkan sabun, selamat menonton, dan kita putar dulu intronya. Film akan dibuka dengan adegan menegangkan di mana terlihat seorang pria bernama Lee dengan kemampuan cracker yang telah ia pelajari dari mendiang gurunya. Dia pun dengan mudahnya membobol sebuah berangkas. Mengetahui sekumpulan polisi yang sedang menuju ke tempatnya, dia pun di sini hanya mengambil sebuah patung kepala ayam legendaris peninggalan dinasti Ying, dan kemudian adegan kejar-kejaran pun terjadi antara Lee dan sekumpulan polisi tersebut. Dengan kecerdasan yang ia punya, Lee di sini dengan mudahnya berhasil kabur dari kejaran polisi dengan menggunakan tali yang ia kaitkan ke tiang-tiang bangunan, dan inilah filmnya. Kemudian sesampainya di markas pusat, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang sekaligus partner dari Lee yang bernama Hyuk, yang dimana dengan kecewanya karena Lee mematahkan patung kepala ayam tersebut ketika melarikan diri dari kejaran polisi. Tapi Lee yang sudah menyeken patung tersebut dengan santainya menghancurkan, kemudian mencetak ulang dengan komputernya. Sembari menunggu patung tersebut selesai, dia pun merencanakan akan menjual patung tersebut di sebuah pelelangan yang diadakan oleh Dr. Min. Setelah itu mereka berdua pergi ke kantor milik Min untuk membicarakan bisnis dengannya. Lalu Dr. Min yang mengetahui itu adalah barang palsu langsung menekan tombol darurat, kemudian dia di sini mengancam keduanya dan akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. 야, 니들 이제 끝이야. Tapi seperti biasa Lee dengan santainya menanggapi itu, kemudian dia pun membuka kartu as milik Min, yang dimana tahun lalu dia pernah melelang barang palsu di Hong Kong karena masalah hutang dari perjudian. Tidak ingin kedoknya terbongkar, dia pun menerima barang dari Lee dan akan menjualnya di sebuah pelelangan. Lalu di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan ketua detektif bernama Gong, di mana lagi asik-asiknya menjalankan tugas, dia pun mendapat sebuah telepon dari Mr. Yeon untuk mengabarkan bahwa dirinya diikut oleh beberapa anak buah dari mantan bosnya, dan ketika berada di lampu merah, setelah itu kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua kriminal sekaligus mantan bos dari Mr. Yeon yang bernama Cho. Karena merasa Yeon ini akan membahayakan bisnisnya, dia pun memerintahkan segenap anak buahnya untuk mengubur Mr. Yeon di dalam campuran semen dan tewas. Anjir nggak tuh? 이참에 좀 쉬어. Sementara itu di sisi lain, Lee yang berada di tempat lain berhasil membuat uang palsu dengan segala kegagalan yang ia tempuh. Di sini dia pun menambahkan bahwa uang yang ia buat ini bisa saja berhasil ataupun gagal karena di mana tinta yang ia gunakan lemah terhadap alkohol. 알코올에 취약해. 알코올 흡착 불안. Lalu kita akan dipindahkan ke tempat lain, terlihat seorang sekretaris yang berbicara pada bosnya yang bernama Yuna, di mana ada seorang yang mau berinvestasi $1 juta dengan memasang foto kekasihnya di sebuah galeri pameran milik Yuna itu sendiri. 4분기 전시회 정권 저한테 위임해 주시고 지분도 30% 인상해 주세요. 아니 그게 무슨 소리?
Selanjutnya Lee memberitahu partner coli kawannya bahwa ia baru saja melakukan investasi dan untuk menutupi dana yang ia perlukan di sini Lee berniat merekrut seorang hacker bekas pemain yang dimana pernah diisukan pernah mengkhianati timnya pada saat melakukan pertandingan dan diketahui hacker ini bernama John B. 좀 그만 뜨죠. 무슨 아빠 면접 봐요? 네 몽타주가 딱 배신자야. 안전해. Setelah itu mereka menyewa sebuah bangunan yang akan mereka gunakan sebagai markas. Mereka pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyurveian terlebih dahulu dengan John B dan Hyun yang mengecek semua letak CCTV di daerah tersebut. Sementara Lee memantau dari atas sambil memikirkan rute pelarian yang akan ia gunakan. Setelah itu mereka pun menyusun rencana dan yang menjadi kendala selanjutnya adalah mereka semua tidak tahu jenis berangkas apa yang digunakan oleh toko yang mereka targetkan. S라는 보안 오피스 담당하고 있는데 형님들이 들어가시면 제가 기록을 지울 거예요. Lalu setelah itu Lee melakukan pertemuan dengan Yuna untuk membicarakan investasi yang akan dia lakukan dan di sini dia pun tidak sengaja melihat kalung berlian milik Yuna. Karena terbiasa melihat barang mahal, dia pun mengajak Yuna untuk mengecek harga dari kalung tersebut ke sebuah toko berlian. Tapi anehnya, ketika ditawarkan masuk ke ruangan VIP, Lee di sini menolak ajakan tersebut dan meninggalkan sebuah koper di toko tersebut. 삼세 황후 유재니의 이름을 딴 유재. 안으로 모시겠습니다. 아니요. 다음에 다시 올게요. Untuk selanjutnya dia pun pergi ke toko sebelah dan berbeda dari sebelumnya. Di sini Lee menerima tawaran ke ruangan VIP. Tapi yang paling diperhatikan oleh Lee yaitu adalah model dari berangkasnya. Anjir nggak tuh? Di malam hari mereka pun melancarkan aksinya dengan Hyuk yang berpura-pura sebagai pemabuk untuk membuat alarm dari toko tersebut berbunyi. Sedangkan di tempat lain terlihat Lee yang sudah siap melakukan aksinya dan... Ledakan besar pun berasal dari sebuah koper yang ditinggalkan Lee waktu itu hanya untuk memancing pengalihan polisi agar dia lebih leluasa untuk mengobrak-abrik toko targetnya. Dan ternyata pemilik dari toko yang mereka bobol adalah Ketua Cho yang dimana merupakan kriminal kelas atas. Bukannya marah atas kejadian tersebut, di sini dia hanya tersenyum lecik dan berniat merekrut pencuri bekerja sama untuknya dalam kasus yang lebih besar. Karena dimana bawahan sebelumnya dibunuh karena takut akan membeberkan semua kejahatannya. 바로 이놈들이야. Lalu dia pun memerintahkan tangan kanannya untuk mencari orang-orang tersebut dengan menunggu di tempat perdagangan berlian ilegal. Karena cepat atau lambat mereka pasti menjualnya. 고인이? Dan benar saja, setelah mengetahui orangnya, Ketua Cho langsung saja menyergap markas Lee dan memaksanya untuk bekerja sama. Tapi Lee di sini menolak ajakan tersebut dengan alasan dia tidak bekerja untuk siapapun. 큰일을. Kesal karena ditolak, Ketua Cho di sini membawa ketiganya, lalu dengan liciknya memperlihatkan foto keluarga masing-masing dari mereka. Yang artinya jika mereka berani menolak, maka Ketua Cho tidak segan-segan akan melukai keluarga mereka. Karena tidak punya pilihan lain, di sini Lee pun menerima tawaran tersebut dan ditambah lagi dengan mereka yang akan mendapatkan bagian lebih jika proyek dari Ketua Cho ini berjalan dengan sukses. Yang dimana dalam proyek ini Ketua Cho merencanakan akan mengambil uang biaya cukai ilegal milik pemerintah sebelum dipindahkan ke tempat lain. 하겠습니다. Lalu mereka semua mulai persiapan rencana dengan memberitahu Lee bahwa dia akan menukar uang tersebut dengan kupon yang sudah ia persiapkan untuk menghindari kecurigaan polisi nantinya. 그리고 보름 뒤에 세관으로 330만 장. Selanjutnya Ketua Cho yang mengetahui tentang kasus John B yang pernah mengkhianati temannya demi uang merencanakan merekrut John B untuk menjadi bawahannya dan melaporkan semua yang Lee rencanakan kepadanya. 계약금이다. 이제부터 넌 내 사람이야.
Keesokan harinya, Lee yang tengah jalan-jalan santai bersama Yuna dihampiri oleh seorang detektif bernama Gong untuk menanyakan tentang pencurian berlian beberapa hari sebelumnya. Karena di mana Gong menemukan sebuah rekaman Lee yang membawa koper ke sebuah toko perhiasan dan keluar dengan tangan kosong. 잠깐 얘기 좀 하시죠. Tapi karena kurangnya bukti yang Gong miliki, dia pun terpaksa melepaskan Lee karena di mana 6 jam lamanya dia menginterogasi Lee tapi tidak ada hasilnya. 지금부터는 불법 감금인 걸로 아는데. Singkat cerita, mereka pun beraksi dengan meletakkan bom dan menanam virus di tempat biaya cukai. Sementara Lee mempersiapkan sebuah mobil yang akan mereka ubah mirip seperti mobil polisi. 프로그램을 원격으로 연속 작동시키면 재부팅 시 Lalu mereka semua menyamar sebagai kebersihan lingkungan, tukang servis telepon, dan polisi hanya untuk bisa masuk ke dalam biaya cukai tersebut. Dan saat semuanya sudah siap, John B mulai membajak jaringan radio dari tempat tersebut dan... Lalu saat semua sistem sedang melakukan reboot, di sini Lee beraksi dengan segenap insting yang begitu kuat. Akhirnya dia pun berhasil membuka brankas dengan keamanan tinggi tersebut. Begitu sedang memindahkan uang, tiba-tiba polisi datang ke arah mereka dan Lee yang berniat mengecoh polisi tersebut pergi sendiri ke suatu tempat, sedangkan John B yang melihat hal tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke ketua Chow. Dan benar saja, ketua Chow pun menemukan Lee yang tengah menggagalkan rencananya. Tidak ingin ada seseorang yang mengganggu rencananya, di sini ketua Chow menyuruh Lee untuk membawa koper yang berisikan bom ke arah polisi. Setelah itu dia pun memberitahu polisi bahwa mobil yang dikendarai Lee adalah teroris yang sesungguhnya. Lalu kejar-kejaran pun terjadi yang dimana sampai Lee terpojok, dia pun keluar dan membawa bomnya. Dan untuk menghindari ledakan dari bom tersebut, dia pun melompat ke laut. Tapi naas, dia pun tertembak dan tewas. Dan pada akhirnya, ketua Chow beserta jajaran yang bertugas merasa bahagia ketika berhasil mencuri uang bea cukai tersebut, karena di mana dia menganggap bahwa Lee sudah tewas. Tapi pada saat ia memeriksa semua uang tersebut, dan terkejutnya dia ketika melihat bahwa bukan uang yang mereka dapati, melainkan kupon yang akan ia tukarkan dengan uang. Anjir nggak tuh? Lalu dia pun mendapatkan telepon dari Lee yang mengatakan bahwa akan ada tamu yang akan menuju ke tempatnya. Dan kebenaran besar pun terbongkar di sini, yang dimana Lee ini bukan mati tertembak, tapi dia menggunakan sebuah alat yang dimana jika diaktifkan, maka akan ada efek darah yang keluar dari alat tersebut. Lalu John B yang melihat ketua Chow pergi lantas memberitahu Lee, dan ketika sedang berkendara di jalan, Lee yang melihat ketua Chow tanpa balas kasihan langsung saja menabraknya. Untuk mengantisipasi selanjutnya, Lee mengambil sebuah pistol yang berada di mobil Chow, lalu menodongkan pistol tersebut ke arah Chow. Setelah pembicaraan keduanya selesai, Lee pun pergi dan ketua Chow yang sudah kalah telak hanya diam dan menerima kekalahannya. Dan rahasia besar pun terbongkar bahwa kupon yang ketua Chow curi itu sebenarnya adalah uang asli yang dimana telah dimodif oleh Lee menggunakan tinta yang ia punya, yang dimana tinta ini hanya lemah terhadap alkohol. Pada saat uang tersebut disemprotkan dengan alkohol, warna aslinya pun berubah dan selesai. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya guys, untuk mendapatkan cerita-cerita seru yang akan saya ceritakan di video selanjutnya. Terima kasih, bye.